Rawatib sudah. Tarawih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid darain amin. Salatu tarawih. Salat at-tarawih. Tarawih jamak dari kata tarwihah yang maknanya adalah istirahat, raha. Tarawih jamu tarwihah ar-raha atau istirahat. Maka di sini beliau membahas tentang masalah salat tarawih, masih dalam pembahasan apa? Salatun nafil atau salat-salat yang sunnah. Beliau mengatakan salatut tarawihi, salat tarawih 20 raka'atan, 20 rakaat. Kulla lailatin, di setiap malam min ramadhana, dari bulan Ramadan. Wa yajibu, dan wajib, antakuna, rakaatnya masna, dua-dua. Masna itu maksudnya adalah dua, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa waktuha, dan waktunya min adai salatil isya, dari pelaksanaan salat isya, ila tulu'il fajri, hingga terbitnya matahari. Maka di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah jumlah rakaat dalam salat tarawih. Dalam mazhab Syafi'i, rakaat atau jumlah rakaat dalam salat tarawih adalah 20 ya. Adalah 20 rakaat, sebagaimana hal tersebut telah sabit di zamannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk mengimami para sahabat yang lain salat tarawih pada Ramadan sebanyak 20 rakaat. Dan hampir saja atau itu sudah menjadi ijma' para sahabat ya, sudah menjadi ijma' para sahabat dengan praktek yang ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Jadi 20 rakaat. Kulla lailatin min Ramadan, di setiap malam dari bulan Ramadan. Di setiap malam dari bulan Ramadan. Wa yajibu an takuna mathna, dan wajib hukumnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka kalau dilaksanakan 4 rakaat baru salam, maka tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Sebagaimana dalam hadis, kalau nggak salah riwayatnya Abu Daud, bahwasanya disebutkan bahwasanya salatul laili wan nahar mathna mathna. Salat malam dan salat siang itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Waktuha min ada'i salatil isya. Waktu pelaksanaan adalah sejak setelah salat isya. Setelah salat isya baru dilaksanakan salat tarawih. Ila tulu'il fajri, hingga terbitnya fajar. Ya. Jadi misalkan tengah malam boleh, di awal malam boleh, di akhir malam boleh. Dan juga termasuk yang disunahkan dalam salat tarawih adalah dilaksanakan secara berjamaah. Dilaksanakan secara berjamaah. Baik. Kemudian berikutnya salatul duha. Ini tarawihnya ya, bukan tarawih plus witir ya. Kalau tarawih plus witir 23 jelas. Nah, 20 tarawih, 3 witir. Nah, kalau praktek di Indonesia kan 23. Ya, 20 itu tarawih, 3 witir. Berikutnya salatul duha. Salat duha. Qala aqallu salati duha, minimal salat duha rakaatani, 2 rakaat. Wa afdaluha, dan yang paling utama, 8 rakaat. Yang afdal 8 rakaat. Minimal 2 rakaat. Dan dalam mazhab batas maksimalnya adalah 12 rakaat, karena itu yang pernah dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksimalnya 12 rakaat. Nah, kalau mau sholat lebih dari itu, kalau diniatkan sholat duha maka tidak mendapat pahala sholat duha.
Tapi sholat sunnah biasa, sholat sunnah mutlak. Baik. Waktuha dan waktunya min irtifa'i syamsi dari terbitnya matahari qadra rumhin seukuran tombak ilal istiwa hingga waktu istiwa. Waktunya, waktu pelaksanaan adalah dari meningginya matahari seukuran tombak hingga waktu istiwa, yaitu sebelum zuhur. Ya. Ya, itu waktu pelaksanaan. Ya. Dan yang afdol adalah pelaksanaan ketika seperempat siang. Ya. Sekitar jam 8, jam 9 gitu. Seperempat siang. Baik. Kemudian berikutnya tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Tahiyah maknanya tahiyah penghormatan. Ya. Wa tahiyyatuha fiha salam. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan mereka adalah salam. Maknanya adalah salat untuk menghormati suatu masjid. Maka di sini disebutkan tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid lidakhilihi, untuk orang yang memasuki suatu masjid, ayya waktin, di waktu kapanpun, rakaatani, itu 2 rakaat atau jumlahnya 2 rakaat, rakaatnya ya. Maka salat tahiyatul masjid 2 rakaat, fa aktsaru rakaatani 2 rakaat, fa aktsaru atau lebih, 2 rakaat atau lebih, bitaslimatin, dengan 1 salam, qabla julusihi, sebelum duduknya ya. Sebelum duduknya ya. Kalau misalkan dia sengaja duduk sebelum tahiyatul masjid, maka sudah terlewat sunahan tahiyatul masjid. Kalau dengan sengaja ya, berbeda halnya dengan lupa. Baik. Wa tahsulu bi fardin, wa tahsulu, dan terjadi tahiyatul masjid tadi bi fardin, dengan salat fardu, au naflin akhara, atau salat sunnah yang lain, aktsara min rakaatin, yang lebih dari 1 rakaat. Maksudnya gimana? Kalau misalkan ada orang masuk masjid, berada dari luar, kemudian dia sholat qobliyah, taruhlah qobliyah maghrib misalkan, atau qobliyah qobliyah subuh misalkan, sholat sunnah 2 rakaat. Maka kalau dia niatkan dalam 2 rakaat tadi plus tahiyatul masjid, maka sudah dapat ya. Maka sudah dapat apa? Tahiyatul masjid ya. Karena tidak harus, untuk tahiyatul masjid itu tidak harus dengan niat khusus dan sholat khusus ya. Sholat apapun yang dilakukan ketika awal masuk masjid itu sudah bernilai apa? Tahiyatul masjid. Itu maksudnya. Wa tahsulu bi fardin aw naflin akhara aktsara min rakaat. Dengan syarat tadi, sholatnya lebih dari 1 rakaat ya. Tapi kalau masuk masjid kemudian sholat witir 1 rakaat ya, maka dia setelah sholat witir dia boleh sholat tahiyatul masjid ya. Karena 1 rakaat tadi tidak dihitung apa? Tahiyatul masjid. Karena minimalnya apa? 2 rakaat. Iya. Kan tahiyatul masjid kan dilakukan ketika orang belum duduk. Nah, sementara orang kalau sholat witir berarti kan dia sudah duduk iftirash, duduk tawarruk gitu kan. Kan sudah terhitung duduk. Tapi kenapa masih boleh tahiyatul masjid? Ya, kalau misalkan dia laksanakan dengan sengaja, makanya dia tahu ini ada kesunahan tahiyatul masjid, tapi dia nggak tahiyatul masjid, langsung sholat witir, ya, maka dia nggak boleh ngulangi tahiyatul masjid, atau dia nggak sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau misalkan dia langsung masuk masjid kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat witir, kemudian setelah sholat witir baru saya belum tahiyatul masjid, maka boleh dia berdiri untuk tahiyatul masjid. Lupa atau lupa, bisa dikatakan lupa seperti itu. Atau nggak tahu, misalkan ada yang ngasih tahu kamu belum tahiyatul masjid misalkan, ya, maka boleh ketika itu untuk berdiri. Jadi perinciannya seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya
Sunnatul wudu, salat sunnah wudu. Sunnatul wudu'i, salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu. Berbeda halnya misalkan dengan tadi apa nih? Masih tahiyatul masjid. Berbeda halnya misalkan ketika dia masuk masjid, dia tahu ada sunnah qobliyah. Ada salat sunnah qobliyah. Kemudian dia dengan sengaja enggak tahiyatul masjid tapi langsung salat sunnah apa? Salat sunnah qobliyah. Maka salat sunnah qobliyah tadi sudah dianggap sebagai apa? Tahiyatul masjid. Meskipun dengan sengaja. Jadi setelah selesai tahiyat qobliyah, ya nggak usah dia berdiri lagi untuk salat tahiyatul masjid. Itu maksudnya nggak pahala langsung. Ya. Walaupun dia tidak meniatkan itu untuk tahiyatul masjid. Iya, meskipun dia tidak meniatkan Allah. Meskipun tidak meniatkan. Karena dalam hatinya disebutkan umum. Ya. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'ataini. Jangan sampai dia salat apa rak'ataini. Ya. Dan sighah dalam kaidah usul fikih bahwasanya an-nakirah fi siyaqin nafi yufidu al-umum. Kata nakirah atau kata yang berbentuk nakirah dalam bentuk kalimat nafi penafian itu memberikan faedah umum. Jadi apapun 2 rakaat sudah terhitung tahiyatul masjid. Meskipun atas lawan lain. Iya. Kalau misalkan dia mau niatkan khusus boleh silakan. Apa-apa. Kemudian berikutnya sunnatul wudu, salat sunnah wudu rakaatani 2 rakaat sama fa aktsaru atau lebih akibahu kok ikbah. Di situ apa? Ikbah gitu. Akibah ya. Akibahu yaitu setelah wudu. Wa tahsulu dan terjadi bima tahsulu dengan apa yang terjadi bihi dengan hal tersebut tahiyatul masjid. Jadi sama seperti tahiyatul masjid. Salat sunnah wudu. Ya, jadi meskipun digabung dengan salat yang lain ya atau dianggap dengan salat lain maka dianggap sudah sunat tahiyatul wudu ya. Ya. Karena hadisnya sama ya. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma yusolli rak'ataini. La yuhaditsu fihi ma nafsahu ya, kalau di silsilah itu kan ada kalau nggak salah ya anak kalau lupa. Berarti gini Ustaz, kalau kita biasanya sholat sunnah ba'dal wudu, berarti kita langsung niatkan itu aja ba'dal wudu karena kita udah dapat pahalanya tahiyatul masjid gitu ya. Misalnya kita masuk masjid itu habis pertama wudu. Kali itu ya habis wudu. Berarti kita langsung niat ba'dal sunnah sholat ba'dal wudu Ustaz. Itu berarti kita juga dapat langsung ya pahalanya tahiyatul masjid kan yang kita awali. Sedikit berbeda antara pahala dengan husulus sunnah ya. Antara pahala thawab dan husulus sunnah. Kalau thawab maksudnya pahala khusus maka diperlukan niat. Tapi kalau husulus sunnah maka meskipun tanpa niat dia sudah tahsulu bi sunnah. Jadi kalau misalkan tahiyatul masjid atau sunnah wudu, ketika dia sholat qobliyah, dia tidak niatkan, ya. Dia tidak niat tahiyatul masjid, tapi niatnya qobliyah. Maka sholat sunnah qobliyah tadi sudah dianggap sholat sunnah tahiyah. Jadi maksudnya husulus sunnah, meskipun tanpa niat tahiyatul masjid. Tapi kalau mau mendapat pahalanya, pahala secara khusus dari pahala sholat sunnah qobliyah plus pahala apa? Pahala tahiyatul masjid plus pahala salat sunnah wudu misalkan ya. Maka diniatkan satu persatu dalam hati ya. Tapi kalau husulus sunnah tadi makanya di sini ibarahnya adalah tahsulu bi fardin wa naflin akhara dan seterusnya ya. Maksudnya tahsulu itu tahsulu bi sunnah ya. Jadi kesunahannya sudah dianggap. Jadi ketika dia melaksanakan dianggap sudah apa? Melaksanakan sunnah itu tadi. Tapi kalau pahala thawab mutawaqqifun ala niyah. Baik. Itu sudah salat sunnah yang salat sunnah. Berikutnya adalah al-jamaah. Qala al-musannif rahimallahu taala al-jamaatu jamaah. Al-jamaah di sini maksudnya jamaatus shalah ya, jamaat salat.
Al jama'atu jamaah lughatan secara bahasa adalah at-taifatu kelompok. Adalah kelompok. Wa syar'an dan secara istilah atau secara fikihnya, secara syar'i, jamaah adalah irtibatu hubungan sholatil makmumi, sholatnya makmum, bi sholatil imami dengan sholatnya imam. Itu ikatan atau hubungan sholatnya makmum dengan sholatnya imam, maksudnya terhadap sholatnya imam. Maka ini adalah jamaah, yaitu di mana makmum menghubungkan sholatnya dengan sholatnya imam. Watakunu dan jamaah tersebut fardu ain kama sebagaimana fil jum'ati dalam sholat Jumat. Wa fardu kifayatin dan jamaah tadi itu fardu kifayah kama sebagaimana fi adail maktubati dalam pelaksanaan sholat wajib. Maka di sini beliau menyebutkan hukumnya. Hukum berjamaah dalam sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau sholat sholat 5 waktu, sholat wajib, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Dalam artian kalau sudah dalam satu kampung itu ada yang melaksanakan, mensyiarkan sholat jamaah, maka diperbolehkan, atau orang yang melakukan di rumah sendiri ya tidak berdosa. Beda dengan fardu ain. Yang fardu ain beda. Kalau fardu ain ya kalau ada yang melakukan dan dia nggak ikut, maka dia sholat sendiri di rumah, dia berdosa. Dan itu Hanabilah, mazhab Hambali seperti itu. Kalau kita belajar silsilah di situ ada. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Iya. Mau berusaha memahami. Jadi kalau misalnya ada yang udah menyeru gitu untuk sholat jamaah, kalau mazhab Syafi'i itu kalau sudah ada yang melaksanakan dalam masjid. Oh iya, ada melaksanakan. Jadi hukumnya untuk yang orang lain itu fardu kifayah, artinya boleh sholat di rumah gitu. Gimana? Bukan berarti boleh ya. Tidak berdosa. Kalau kita sampaikan pada masyarakat nanti boleh, akhirnya mereka milih di rumah semua. Enggak. Nah, kita sampaikan kalau misalkan sudah ada yang sholat di masjid, ada sholat di masjid, kemudian dia sholat di rumah, dia tidak berdosa. Tapi tetap yang afdal ya datang ke masjid. Oh gitu ya. Yang afdal tetap datang ke masjid. Tapi ini masalah dosa nggak dosa gitu. Masalah dosa nggak dosa. Ya, maka seperti itu. Makanya di sini wa fardu kifayatin kama fi adail maktubat. Kalau di sholat Jumat, maka hukum jamaah adalah fardu ain. Dalam artian, kalau pas sholat Jumat tidak ada jamaah atau kurang dari jamaah yang ditentukan dalam sholat Jumat, maka dia dilaksanakan sholat zuhur nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena jamaah itu syarat sah dan fardu ainnya dalam sholat Jumat. Ya, fardu ainnya dalam sholat Jumat. Dalam sholat wajib maka fardu kifayah. Ya. Kemudian beliau menyebutkan alal ahrari. Nah, beliau menyebutkan siapa yang melaksanakan sholat jamaah. Alal ahrari, bagi orang-orang merdeka. Ya. Kefardu kifayahan sholat Jumat tadi bagi siapa? Al-ahrar, orang-orang merdeka. Maka budak tidak mendapatkan fardu kifayah tadi, atau tidak dibebani fardu kifayah tadi, atau fardu ain dalam sholat Jumat. Ar-rijali, laki-laki, karena perempuan yang afdal sholat di rumah. Ya. Al-muqimina, yang sedang mukim, karena orang yang safar boleh dia tidak datang jamaah, dia sholat sendiri, sholat qashar sendiri, nggak masalah. Ya, karena memang ketika dia safar dia diperbolehkan untuk qashar, kayak gitu. Ya, malah kalau misalkan dia bermakmum nanti dia nggak bisa qashar, karena kalau dia bermakmum kepada orang yang sholatnya lengkap, dia harus sholat lengkap. Tip. Kemudian wasunnatan ya. Wasunnatan. Maksudnya watakunul jama'atu sunnatan gitu. Ini khobarnya karena yang tadi ya. Watakunu fardhu kifayah, watakunu fardhu ain, watakunu sunnatan. Dan ketiga, jamaah bisa hukumnya sunnah. Bukan fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Seperti kapan? Kama fil janazati, seperti dalam sholat jenazah. Ya. Nah, kalau sholat jenazah satu orang boleh.
Ya, sholat jenazah sendiri boleh. Tapi disunahkan apa? Berjamaah lebih dari satu. Wal idaini, dan 2 sholat id. Maka itu hukumnya disunahkan untuk berjamaah. Ya, berjamaah disunahkan. Ya, untuk berjamaah. Tapi kalau misalkan dia sendiri, apakah tetap boleh? Ya boleh, sholat id sendiri nggak masalah. Tapi nggak usah khutbah, ngapain khutbah itu. Sholat biasa saja. Baik, wa mubahatin, dan mubah itu ya mubah gitu. Nggak sunnah dan juga nggak wajib dan juga nggak makruh. Kapan itu? Kama fir rawatib, sebagaimana dalam sholat rawatib. Sholat witir jamaah ya boleh, sudah silakan. Tapi ya nggak sunnah, nggak apa. Yes, boleh saja. Sholat tahajud jamaah ya silakan. Sholat duha jamaah ya silakan. Ya, tapi nggak wajib, nggak sunnah, nggak makruh. Ya, mubah, hukumnya mubah. Sebagaimana Nabi SAW yang kisah masyhur, Nabi SAW sholat, kemudian Ibnu Abbas makmum pas sholat malam kan. Kemudian berdiri samping kiri, kemudian digeser Nabi ya samping kanan. Itu berlaku semua sholat sunnah ya Ustaz? Berlaku semua sholat sunnah rawatib. Ya. Sholat sunnah, iya, sholat sunnah yang tadi sudah disebutkan ya, yang sholat sunnah nafil ya, kayak sholat sunnah tahiyat, sholat sunnah duha ya, kemudian sholat tahajud, sholat witir, dan juga sholat rawatib. Berarti maksudnya rawatib ini bukan maksudnya qobliyah ba'diyah, bukan cuma itu doang. Bukan, lebih luas dari itu. Rawatib sih maksudnya sholat sunnah, sholatun nafil. Ya. Apa aja Ustaz? Kan rawatib kan qobliyah, ba'diyah. Terus lainnya itu? Iya, banyak diantaranya adalah sholat sunnah tadi, qobliyah ba'diyah, kemudian sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, ya. Kemudian sudah. Nah, kalau yang sunnah tadi Tahiyatul masjid juga berarti. Tahiyatul masjid. Wallahu a'lam kalau tahiyatul masjid ya. Wallahu a'lam. Tahiyatul masjid. Kalau yang sunnah tadi, yang jenazah, sholat id, kemudian sholat tarawih, ya, kemudian sholat istisqa, kemudian sholat khusuf, sholat gerhana. Ya. Makanya di sini beliau mentakbirkan dengan kama, sebagaimana itu hanya memberikan contoh saja. Ada beberapa yang lain. Tarawih, Istisqa, terus apa? istisqa, khusuf, gerhana. Wat tasbihi, dan salat tasbih. Ya, salat tasbih ma'ruf ya di Sunan Abu Dawud kalau nggak salah ada. Yang Rasulullah mengajari pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Salat sunnah tasbih. Wa makruhatan, dan makruh hukumnya salat jamaah, dilaksanakan jamaah. Seperti apa? Kama fil adai, sebagaimana dalam pelaksanaan salat ada khalfal qadha, di belakang orang yang qadha, maka jamaahnya makruh. Maksudnya ada dan qadha itu melaksanakan salat di waktunya, qadha melaksanakan salat di luar waktunya. Ya. Misalkan Ahdafa misalkan dia mau sholat isya, kemudian saya punya hutang sholat isya, saya sholat isya, kemudian Ahdafa makmum ke saya, maka ini makruh. Ya, saya sedang mengqadha sholat, Ahdafa sedang melaksanakan sholat di waktunya itu maksudnya. Ya, alada khalfal qadha. Wa aksuhu, dan begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan saya makmum ke Ahdafa. Baik. Wa mamnu'atan, dan terlarang ya jamaah kama sebagaimana idza ikhtalafa, jika berbeda nazmus sholataini, bentuk dua sholatnya. Kasubahin, seperti salat subuh, wa khusufin, dan khusuf. Orang salat subuh bermakmum kadang salat khusuf misalkan, ya, maka ini terlarang, ya, tidak boleh, ya, batal jamaahnya, dia salat sendiri, ya. Atau misalkan orang salat khusuf di belakang orang salat subuh,
maka nggak bisa apa, karena sudah bentuknya sudah berbeda. Ya, salat khusuf itu rukuknya 2 kali sih. Berdirinya 2 kali dalam 1 rakaat, salat subuh enggak. Baik. Itu berkenaan dengan jamaah. Sekarang tentang udzur. A'dzarul jumu'ati wal jamaati. Udzur Jum'ah dan udzur jamaah. Maksudnya udzur yang memperbolehkan seseorang tidak hadir sholat Jumat dan juga sholat jamaah. A'dzarul jumu'ati, udzur Jumat wal jamaati dan jamaah katsiratun banyak. Minha termasuk darinya al maradu sakit. Ya, al maradu sakit. Dengan sakit yang memang tidak memungkinkan untuk datang ke masjid atau jamaah, ya. Atau sakit yang berat, ya, sakit yang berat. Wal khaufu, berikutnya khauf, takut alal maksumi, dari sesuatu yang terjaga, seperti jiwanya, khawatir jiwanya, khawatir keluarganya, khawatir hartanya. Kalau ditinggal berangkat sholat jamaah, khawatir dirampok orang atau apa, karena daerahnya daerah yang agak gawat seperti itu, maka boleh dia sholat di rumah. Wasyiddatul harri, dan teriknya panas. Ya, teriknya panas. Maka kalau sangat-sangat panas, maka itu termasuk udzur. Itu tidak mendatangi jamaah. Ya. Wasyiddatul bardi, dan sangat dingin. Ini juga termasuk udzur yang memperbolehkan orang untuk tidak hadir jamaah. Wa tamridu, dan tamrid itu merawat, ya. Merawat man orang yang la muta'ahida, tidak ada yang mendampingi lahu bagi orang tersebut. Ya, misalkan ibu kita sakit, nggak ada yang dampingi ibu kita kecuali kita, misalkan. Khawatir kalau ditinggal sholat, ya nanti beliaunya butuh apa-apa, maka nggak apa-apa kita nggak hadir sholat jamaah. Wa kaunuhu, dan keberadaan orang tersebut atau keberadaan orang yang sehat tadi, dan keberadaan orang yang sakit tadi, yaknasu, yang merasa nyaman bihi, dengan orang yang merawatnya tadi. Ya, dalam artian gini, kalau yang pertama tadi memang tidak ada tidak ada yang mengawasi sama sekali. Jadi cuma ada dia. Ya, akhirnya ya dia sudah mau jaga. Kalau misalkan ada orang lain, tapi si sakit ini merasa orang tersebut orang yang kayak nggak bisa dimintai tolong, atau orangnya kurang ini, ya. Dan si sakit lebih nyaman dengan kita misalkan, maka itu termasuk udzur kita untuk tidak datang jamaah. Itu maksudnya wa kaunu ya'nasu bihi, dan orang sakit tadi merasa nyaman dengan kita, maka boleh kita untuk tidak hadir jamaah. Wa isyraful qaribi, dan mendampingi kerabat alal mauti, ketika hendak wafat, yaitu dalam sakaratul maut, ya. Ketika sakaratul maut, ya. Maka termasuk udzur. Wal mataru, dan hujan termasuk udzur tidak hadir jamaah dan Jumat. In balla, jika balla membasahi atsauba, baju, walam yajid, dan tidak mendapati kinnan. Kin itu kalau kin itu kayak rumah kan biasanya ada lebihnya, ya. Itu apa namanya itu? Gazebo. Bukan. Kayak gini loh, rumah kayak telah rumah atau rumah ini, ya. Itu kan gentengnya kan lebih dari temboknya. Ah, itu namanya kin. Iya. Buat berteduh gitu. Iya, jadi dalam artian ini, ya, kalau saya terjemahkan dulu bahasanya. Kalau kin dalam bahasa Arab itu. Jadi yang lebihannya itu namanya kin. Ya, di sini maksudnya tidak ada tidak ada, nggak harus kin, tidak ada yang digunakan untuk berteduh dari
dari hujan tadi. Di sini menggunakan ibarah kin ya, tapi nggak khusus kin ya itu tadi. Karena kalau rumah di Timur Tengah kan mepet-mepet gitu ya, jadi kan bisa. Kota-kota. Mepet-mepet ya, dekat-dekat gitu. Ya, maka kalau misalkan nggak ada payung atau apa maka tidak. Ya, kecuali kalau misalkan ada payung maka tidak termasuk udzur. Ya, masih bisa untuk datang jamaah. Kecuali kalau memang sangat-sangat becek dan hujan angin luar biasa dan jaraknya jauh dan juga gelap sehingga menyulitkan. Baik, berikutnya syurutul jamaati, syarat jamaah. Nyampe nggak ya? Baik. Syurutul jamaati, syarat-syarat jamaah 13. Yang pertama, an la ya'lama, dia tidak mengetahui tidak mengetahui al-ma'mumu makmum butlana batalnya salat imamihi, salat imamnya. Ya, syarat pertama, makmum tidak mengetahui kebatalan salat imamnya. Ya, tapi kalau misalkan makmum tahu Pak, salat imamnya batal misalkan, salat imamnya batal, maka dia tidak boleh bermakmum pada imam tersebut. Ya. Misalkan tahu dia, misalkan di belakangnya ada najis, misalkan besar, betul banyak, yang ghairu ma'fu, maka tidak boleh dia bermakmum pada imam tersebut. Ya, dia salat sendiri. Wa an la ya'taqidahu, ya, dan tidak meyakini kebatalannya tersebut. Maknanya tidak meyakini kebatalannya. Ya. Seperti contohnya adalah orang sama-sama safar misalkan. Kemudian ketika waktu sholat mereka berijtihad. Ya, kalau orang nggak tahu arah kiblat kan dia mencari sendiri ya, mengira-ngira. Ketika mengira-ngira, si A tadi sudah mengira saya arah sana. Si B mengira enggak arah sana. Sama-sama tidak saling meyakini kiblat temannya. Enggak, kamu salah, sebelah sana. Maka dua orang ini enggak boleh saling makmum dan imam. Salat sendiri-sendiri. Ya. Ya. Kenapa? Karena sama-sama dua-duanya sama-sama meyakini kebatalan sholat atau meyakini batalnya sholat temannya tadi karena kiblatnya salah. Maka syaratnya harus tidak meyakini batalnya sholat orang lain tadi atau imamnya. Baik. Meskipun sebenarnya bisa jadi itu bukan pembatal. Paham ya? Bedanya kalau yang sama yang pertama itu jelas pembatal. Kalau yang kedua dia meyakini itu pembatal. Tapi bisa jadi ada kemungkinan itu bukan pembatal. Seperti tadi, kiblat tadi. Bisa jadi temannya yang benar, dia yang salah. Tapi karena apa? Karena sudah yakin saya ke sana. Ya. Kemudian temannya enggak, yang sana. Ya, maka sudah dilaksanakan sendiri-sendiri. Ya. Seperti itu. Karena ijtihad tidak al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Namanya ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Sama-sama harus melaksanakan ijtihadnya sendiri. Dan berikutnya, wa an la ya'taqida, dan tidak meyakini wujuba qadha'iha alaihi, wajib qadha salat tersebut atas imamnya. Ya. Jadi misalkan contohnya tadi misalkan yang tayamum tadi atau kemarin ya, pokoknya yang pembahasan sebelumnya, kalau orang tayamum karena nggak ada air tapi di tempat yang normalnya ada air. Kan kalau dalam mazhab Syafi'i dia harus ngulang ya. Maka seorang ya, tidak boleh bermakmum kepada dirinya, kepada orang yang dia yakin bahwasanya orang tadi ya dia ngulangi sholatnya gitu. Ngapain saya bermakmum kepada orang yang dia harus ngulangi sholatnya lagi gitu. Mending saya sholat sendiri gitu. Jadi seperti itu. Makanya dipersyaratkan wa an la ya'taqida wujuba qadha'iha alaihi, dan si makmum tidak meyakini kewajiban qadha sholat tersebut atas imamnya. Wa an la yakuna, dan tidaklah al imamu imam tersebut makmum. Jadi tidak boleh makmum kepada makmum. Ya, ada sholat sedang dilaksanakan kemudian ada makmum. Ada orang ketiga datang, dia bermakmum kepada makmumnya bukan pada imamnya. Maka tidak boleh. Ya.
Ya, itu tadi karena fikih itu perlu banyak imajinasi yang perlu imajinasi ya. Baik. Kemudian berikutnya wa an la yakuna, dan tidaklah imam tadi ummiyan. Ummi itu adalah orang yang tidak benar membaca Al-Fatihahnya atau tidak bisa membaca Al-Fatihah. Tidak boleh. Kalau misalkan si makmum bisa membaca Al-Fatihah dan imam tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka dilarang bagi makmum bermakmum kepada imam tersebut. Ustaz, dipersyaratkan nggak Ustaz untuk Al-Fatihah ini apa ya, benar makhrajnya gitu Ustaz, atau batasannya adalah tajwid? batasan ummi atau enggak ummi itu kalau misalkan dia yaqra'ul Fatihah wa yalhanu lahnan yughayyirul makna, itu berarti ummi. Kalau dia membaca Al-Fatihah sampai melakukan kesalahan yang merubah makna, kesalahan merubah makna, maka itu sudah masuk ummi. Dan dia nggak bisa dilatih, nggak bisa, maka itu termasuk ummi. Ya. Tapi kalau tidak merubah makna, ya mungkin sekedar hurufnya yang agak samar, ya antara shad dengan sin, kadang kan orang kan ada agak sulit gitu ya. Ya, selama tidak merubah makna, maksudnya karena masih ada samar-samarnya, maka insya Allah masih dimaafkan. Baik. Wa an la yaqtadiya, dan tidak bermakmum adzakaru laki-laki wal awul khunsa, atau khunsa itu yang berkelamin ganda, khunsa itu berkelamin ganda. Apa istilahnya kalau di hewan itu hermaprodit kalau nggak salah. Jadi punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan, itu namanya khunsa. Maka tidak boleh seorang laki-laki atau seorang khunsa bermakmum kepada biimro'atin, kepada wanita, au khunsa, atau khunsa yang lain. Ya. Bukan bencong ya, salah kalau misalkan diartikan bencong. Khunsa itu bukan bencong. Ya. Khunsa itu bukan bencong. Khunsa itu punya kelamin. Kalau bencong kan dia kelaminnya ada satu biasanya. Kalau laki-laki berarti dia punya kelamin laki-laki. Tapi khunsa itu punya kelamin ganda. Jadi punya zakar, punya farji. Jarang terjadi tapi memang ada kasusnya. Seperti itu. Kalau orang yang ganti kelamin jadi perempuan ke laki-laki. Nanti itu pembahasan kontemporer ya nanti insyaallah. Tapi kalau itu nggak masuk khunsa, itu nggak masuk khunsa, ya, nggak masuk khunsa. Itu kembali ke kelamin aslinya. Hukumnya ke kelamin aslinya. Ya. Baik, wa an la yataqaddama, dan tidak berat lebih maju ala imamihi, di atas imamnya. Yataqaddam itu lebih maju ya. Tidak lebih maju atas imamnya fil makani, dalam tempat. Ya. Maka antara imam dan makmum tidak boleh makmum berada pada tempat yang lebih depan atau lebih maju daripada imamnya. Ya. Ya. Harus agak mundur sedikit. Fi ghairi syiddatil khaufi, kecuali ada pengecualian, fi ghairi, di selain syiddatil khaufi, berkecamuknya rasa takut, maksudnya perang. Ya. Tapi kalau misalkan dalam perang, maka boleh imam berada di belakangnya, berada itu nggak masalah. Ya. Salat sendiri pun nggak masalah. Gitu. Kalau misalkan mau berjamaah ya nggak masalah. Misalkan bergerombol gini kan ya. Kemudian sudah mau habis, matahari sudah mau tenggelam, kita belum sholat asar misalkan. Kemudian imamnya misalkan panglimanya jadi imam gitu kan, misalkan rajanya dilindungi sama prajuritnya, dia ngimami nggak masalah meskipun imamnya berada di belakangnya gitu kan, karena prajuritnya melindungi dia. Itu prajuritnya sambil ngelindungi itu sambil sholat di saat itu. Iya, sambil sholat. Allahu Akbar gitu imamnya. Sampai Allahu liman hamidah. Sebagai dia sambil dalam hatinya dia lisannya berzikir ya, sambil menghalau ini. Kemudian yang di belakangnya ngimami. Kalau imam boleh nggak Ustaz? Kayak gitu juga maksudnya? Boleh. Ketika ada musuh gitu. Iya boleh. Namanya Sidalul Khauf sudah
di luar kondisi normal. Berikutnya wa an ya'lama, dan dia mengetahui intiqalati imamihi, perpindahan imamnya. Baik dengan suara imamnya atau suara mubaligh atau pergerakan makmum. Ya. Mubaligh itu yang biasanya 2 kali itu. Allahu Akbar, mubaligh. Wa an yajtami'a, dan berkumpul fi masjidin, dalam satu masjid. Kalau misalkan dalam satu masjid, maka masing-masing berada dalam masjid yang sama. Ya, masing-masing berada dalam masjid yang sama meskipun jaraknya jauh. Ya, misalkan imamnya di sini, 1 orang di sini, kemudian makmum 1 orang di dekat pintu sana, nggak masalah. Atau fi salasi mi'ati dhira'in, atau di 300 dhira' takriban, kira-kiranya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya kalau misalkan imam dan makmum berada di tanah lapang, nggak berada di masjid, nggak berada di bangunan, maka boleh seorang itu bermakmum kepada imam, ya, dan jaraknya tidak lebih dari 300 dhira'. Kurang dari itu lebih afdol, lebih dekat lebih boleh. Tapi kalau misalkan jaraknya jauh, pokoknya tidak lebih dari 300 dhira'. 300 dhira', kalau misalkan 2 dhira' nanti 1 meter, berarti 150 meter. Ya, imamnya 100 meter di depan sana, dia boleh makmum di sini. Selama dia tahu gerakannya imam, suaranya. Itu meskipun ada jamaahnya di depan. Misalnya di depan tuh 100 meter. Ya. Imam tuh belakangnya ada jamaah. Udah belakangnya ada jamaahnya, Ustaz. Ya, kayak gini. Hitungan 300 meter dihitung dari jamaah terakhir. Misalkan gini, ada imam, makmum kosong 100 meter. Ada soft lagi. Boleh. Tapi jaraknya dia dengan imam bisa sampai 200 meteran, tapi belakangnya imam tadi kan ada makmum. Ya, jadi hitungan 300 dihitung dari makmum yang paling belakang. 300 dhira' tadi 150 meter. Ya, seperti itu. Trik buat nggak ketinggalan. Itu masuk. Ya, syaratnya tadi harus tahu gerakannya imam, ya. Tahu gerakannya imam. Taib. Wa an yanwiya, dan dia niat al-makmumu. Wa an yanwiya, dan niat al-makmumu makmum al-jama'ata, untuk berjamaah. Au nahwaha, atau yang semisalnya. Ketika seorang makmum sholat jamaah, dipersyaratkan dia untuk sholat niat apa? Untuk berjamaah. Ya, berbeda dengan imam. Imam tidak dipersyaratkan niat jadi imam. Ya, tapi kalau makmum dipersyaratkan dia niat jadi makmum. Wa an yatawafaqa, dan berkesesuaian nazmu sholataihima, aturan 2 sholat dari makmum dan imam tadi. Aturan sholatnya harus sama, ya. Nah, seperti apa? Seperti zuhur dengan zuhur, meskipun dia berbeda jenis. Misalkan zuhur dengan asar, nggak masalah, selama apa? Selama bentuknya masih sama. Tapi kalau sudah bentuknya beda, sholat jenazah sama sholat subuh, sholat asar, ini nggak bisa. Orang sholat jenazah nggak ada ruku, ada sujud, nggak bisa. Tebuan yuwafiqah, dan berkesesuaian al-makmumu makmum al-imama imam fi kulli sunnatin, di dalam setiap sunnah, fahishatil mukhalafati, yang buruk menyelisihinya, maksudnya yang parah menyelisihinya. Maksudnya apa? Seorang makmum harus mengikuti imam dalam setiap sunnah-sunnah sholat, termasuk juga rukun, sunnah aja harus, apalagi rukunnya. Setiap gerak, pokoknya intinya gerakan makmum dan gerakan imam harus diikuti oleh makmum. Ya. Baik. Fi kulli sunnatin fahishatil mukhalafati, yang fahishatil mukhalafah itu yang kalau menyelisih itu terlihat sekali. Kalau menyelisih itu terlihat sekali. Ya. Tapi kalau misalkan ketika makmum menyelisih itu tidak terlihat, contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa ya? Nah, seperti duduk. Taruhlah imamnya Hambali, ya. Ketika sholat subuh, imamnya duduk apa? Duduk iftirash. Makmumnya Syafi'i, dia duduk tawarruk. Nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa? Karena menyelisihnya nggak terlihat sama sekali. Nggak terlihat sama sekali. Baik. Kemudian wa an yutabi'ahu
wa an yutabi'ahu, dan mengikuti imamnya. Dalam artian mengikuti imamnya itu tidak boleh apa? Tidak boleh mendahului imamnya, harus mengikuti. Ya, tidak boleh mendahului imamnya. Baik, itu adalah syarat-syarat dalam berjamaah. Baik, demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.